Halo anak-anak kelas 7, ketemu lagi ya bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai alat ukur panjang. Baik, langsung saja kita mulai. Skala pada alat ukur. Nah, sebelum kita lanjut ke alat ukur panjang, kita harus mengetahui dulu bahwa pada semua alat ukur itu pasti mempunyai skala. Apa itu skala? Kita lihat yuk. Skala pada alat ukur itu berupa garis-garis dan angka yang menunjukkan hasil suatu pengukuran. Jadi bisa dipastikan ya anak-anak, pada semua alat ukur itu pasti ada garis-garis dan angka yang nantinya akan menunjukkan hasil pengukuran kita. Jadi kalau sebuah penggaris kita hilangkan garis dan angkanya, ya itu sudah tidak dapat digunakan untuk pengukur. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari 3 jenis alat ukur panjang, yaitu penggaris atau nama lainnya mistar, kedua jangka sorong, dan yang ketiga micrometer screw. Mungkin yang sudah cukup familiar dengan kalian itu yang penggaris dan atau mistar ini ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama penggaris atau mistar. Mistar atau penggaris merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana. Mistar atau penggaris memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Artinya panjang yang paling kecil yang bisa diukur oleh penggaris itu nilainya 0,1 cm atau cas pengukurannya itu menghasilkan angka yang terkecilnya satu angka di belakang koma untuk satuan cm. Yuk kita lihat aja ya, membaca skala pada penggaris. Kalau kita lihat di sini ini penggarisnya, sedangkan yang hitam ini adalah bendanya. Nah, untuk penggunaan penggaris yang perlu kalian ketahui ya, mungkin udah tahu sih ya. Itu kita harus melihat posisi awal. Posisi awal benda ada di mana dan posisi akhir bendanya. Nah, untuk benda ini kita lihat posisi awalnya berada di 1 cm. Sedangkan untuk posisi akhirnya ini menunjukkan angka 2,8 cm. Panjang benda yang diukur merupakan selisih dari posisi akhir dan awal, yaitu 2,8 dikurangi 1,0. Hasilnya 1,8 cm. Jadi panjang benda ini 1,8 cm ya. Nah, berikutnya jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter dalam dan diameter luar suatu benda. Artinya benda yang diukur bisa berbentuk bulatan gitu ya. Nah, jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, nanti pengukuran jangka sorong satuannya itu kita gunakan cm. Artinya nanti dihasilkan ada 2 angka di belakang koma. Ini ya. Nah, ini bagian-bagian jangka sorong. Untuk jangka sorong itu memiliki 2 skala. Ini yang paling penting yang harus kalian ketahui. Yaitu ini yang besar namanya skala utama. Sedangkan ini yang kecil ini namanya skala nonius. Nah, skala nonius inilah nanti yang bernilai 2 angka di belakang koma atau per 100 gitu ya. Ketelitiannya ingat tadi jangka sorong 0,01 cm ya. Nah, bagian jangka sorong itu ada rahang atas dan ada rahang bawah. Nah, benda yang akan diukur itu kita jepit gini ya. Kita letakkan ini di rahang bawah, kemudian kita jepit. Nah, setelah itu nanti kita akan ukur skala utama dan skala noniusnya menunjukkan di angka berapa. Nah, ini membaca jangka sorong. Apabila ini ada suatu benda yang kita ukur menggunakan jangka sorong, nah ini perbesaran dari skala utama dan skala noniusnya. Ada 2 langkah yang harus kita lakukan karena ada 2 skala ya. Sekali lagi jangka sorong mempunyai 2 skala yaitu skala utama dan skala nonius. Langkah pertama, lihat posisi 0
skala nonius menunjukkan skala utamanya yang mana. Jadi langkah pertama yang harus kalian lihat ini, angka 0 skala nonius dulu, ini loh angka 0-nya. Garis 0 ini menunjukkan skala utamanya di angka berapa. Nah ini skala utamanya kita lihat, di sini ada angka 3 dan ini angka 4. Berarti garis-garis yang ini menunjukkan ini berarti 3,1, ini 3,2, 3,3 dan selanjutnya ya anak-anak. Nah kita fokus ke angka 0 skala nonius, ini posisinya kan ada di sini anak-anak. Nah posisi di sini tuh skala utamanya ada menunjukkan angka berapa. Kalau kita lihat ini garis 3,1. Nah ini 3,2. Nah angka 0 ini kan belum nyampe kalau ke 3,2. Nah berarti skala utamanya kita ambil ini yang 3,1. Jadi kita tuliskan di sini 3,10. Satuannya sentimeter. Kemudian langkah kedua, cari garis skala nonius yang tepat lurus dengan garis skala utama. Jadi kita cari nih garis-garis pada skala nonius yang nanti garisnya itu tepat lurus dengan garis skala utama. Nah, ini garis ini kan ya tepat lurus nih sama garis skala utamanya. Nah, garis skala nonius di sini menunjukkan angka berapa? Kita lihat ini kan 0, ini 5, ini 10. Berarti ini 6, 7, 8, ini yang tepat lurus tadi di angka 9. Ingat, ketelitian jangka sorong tadi adalah 0,01 cm. Jadi angka 9 di sini harus kita kalikan dengan 0,01 atau dikali per 100. Nanti hasilnya 9 per 100 atau 0,09 cm. Panjang benda yang diukur merupakan penjumlahan dari skala utama dan skala noniusnya. 3,10 ditambah 0,09. Hasilnya 3,19 cm. Baik, ini ada contoh berikutnya. Inilah hasil pengukuran jangka sorong. Hasilnya seperti ini. Langkah pertama, lihat posisi 0 skala nonius, menunjukkan skala utamanya di mana. Ini 0-nya ya, 0 skala nonius. Nah ini menunjukkan, kita lihat, ini garisnya ya, garis skala utamanya. Paling ini kan belum nyampe, jadi ini yang terakhir menunjukkan di sini. Garis ini itu adalah, ini 2, yang ini 2,5, 2,6, ini berarti 2,7. Jadi skala utamanya ada di 2,70. Kemudian langkah kedua, cari garis skala nonius yang tepat lurus dengan garis skala utamanya. Ini kita cari, ini nggak lurus, yang ini nggak lurus, ini nggak lurus. Nah, ini dia. Garis ke-6 ini ya, garis ke-6 ini tepat lurus dengan garis skala utama. Ya, di sini posisinya garis ke-6. Nah, 6 di sini skala nonius ingat per 100 nilainya. Jadi 6 per 100 itu nilainya 0,06 cm. Maka panjang bendanya penjumlahan skala utama dan skala nonius dihasilkan 2,76 cm. Bagaimana anak-anak? Sampai sini untuk jangka sorong, kalian sudah bisa untuk membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong? Ya, jangan lupa ada 2 langkah yang harus kalian lakukan. Berikutnya kita masuk ke micrometer screw. Micrometer screw merupakan alat ukur panjang yang paling teliti. Micrometer screw memiliki ketelitian 0,01 mm. Jadi ini per 100 ya. Ada 2 angka di belakang koma, satuannya milimeter. Micrometer screw dapat digunakan untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Jadi dia bisa mengukur benda yang paling tipis tuh 0,01 mm. Jadi yang tipis banget gitu ya. Contohnya sekeping logam, sehelai rambut, atau selembar kertas. Jadi kalau kalian punya uang logam, kalau mau ukur diameternya bisa pakai jangka sorong. Nah untuk mengukur ketebalan uang logamnya itu pakai micrometer screw. Nah kita lihat bagiannya. Untuk micrometer screw itu juga punya 2 skala seperti jangka sorong. Ada skala utama yang ini, skala utamanya.
Dan ada skala Nonius juga, ini skala Noniusnya. Atau nanti selanjutnya Ibu akan menyebut skala Nonius pada micrometer screw sebagai skala putar. Karena memang ini skalanya bisa berputar gini ya. Kalau kita memutar skrup di sini, nanti dia akan berputar. Nah, contoh ya anak-anak, di sini ada benda ya, mau diukur diameternya menggunakan micrometer screw. Nah, ini zoomnya ya, tampilan perbesarannya seperti ini. Nah, caranya sama anak-anak ini ya. Kita lihat skala utamanya dulu yang ini. Skala utamanya paling akhir itu menunjukkan angka berapa. Nah, pada skala utama ini ada garis-garis atas dan ada garis-garis bawah. Garis yang atas itu menunjukkan nilai satuan. Sedangkan garis yang bawah ini menunjukkan nilai tengahan. Nah, kalau kita lihat di sini, skala utamanya ini kan angka 5. Ini 6, 7, ini 8. Jadi ini skala utamanya 8, tetapi ada garis bawah yang terlihat. Berarti ini skala utamanya bernilai 8,5. Ini skala utamanya 8,50. Satuannya milimeter. Kemudian skala putarnya kita lihat. Skala putarnya dilihat yang garis skala putar di sini tepat lurus dengan garis batas skala utamanya. Ini loh, garis tengah skala utama ini yang lurus. Nah, ini kalau kalian lihat menunjukkan angka 40. Ini 40-nya pun dibagi 100 ya, per 100. Karena ketelitiannya kan tadi 0,01 mm atau per 100. Jadi jangan lupa untuk skala putar itu di per 100. 40 per 100 nilainya 0,40 mm. Maka diameter benda itu penjumlahan dari skala utama dan skala putar. Dihasilkan 8,90 mm. Nah, ini contoh berikutnya ya anak-anak, membaca micrometer screw lagi. Ini skala utamanya kita lihat ada angka 3, tetapi menunjukkan ada garis bawah nih ya. Berarti ini skala utamanya 3,5. Ini skala utamanya 3,5 karena ini muncul garis yang bawah. Sedangkan skala putarnya kita lihat yang tepat lurus dengan ini ya, garis pembatas skala utamanya ini. Nah, ini garis ini menunjukkan angka di sini 25, 26 ini 27. Jangan lupa 27 per 100. Nilainya 0,27 mm. Maka panjang bendanya penjumlahan 3,50 ditambah 0,27 hasilnya 3,77 mm. Ya. Contoh soal berikutnya. Lihat posisi terakhir skala utama ini. Ada di angka 4. Nah, 4 ini tidak muncul nih garis bawahnya. Berarti skala utamanya hanya 4,00 mm. Sedangkan skala putarnya ini yang segaris, kita lihat, nah ini. Ini menunjukkan angka 30. 30 dibagi 100, nilainya 0,30 mm. Maka panjang bendanya 4,30 mm. Bagaimana anak-anak? Penjelasan Ibu bisa membantu kalian untuk memahami pembacaan pada jangka sorong dan micrometer screw. Oke. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kalian atau penangkapan kalian terhadap tayangan video ini, silakan kalian mencoba mengerjakan. Mari mencoba 1.4 halaman 123. Mari mencoba 1.5. Mari mencoba 1.6 gitu ya. Kemudian ya, setelah kalian menuliskan pada buku modul kalian masing-masing, jangan lupa tuliskan jawaban kalian pada Google Form yang tersedia. Link Google Form-nya Ibu bagikan melalui Google Classroom. Jadi sekali lagi setelah kalian mengerjakan di buku modul, jangan lupa pindahkan jawaban kalian ke Google Form yang ada. Ya, tuliskan angkanya saja. Ya, angkanya saja. Karena satuannya sudah tertulis di soal. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Dah.